Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, para pemirsa YBMD dimanapun berada. Kami hari ini berkumpul dan kami mengudara lagi, di mana kami saat ini sebetulnya para panitia-panitia kurban yang sudah melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tanggal 29. Oleh karena itu hari ini saya akan berterima kasih kepada para anggota mualaf-mualafah yang begitu bekerja keras dan begitu kompak dan mau besar hati untuk membantu Yayasan Bali Mualaf Development. Di samping kita ingin makan ikan bakar karena sudah bosen dengan makanan kambing ataupun sapi, ya ibu-ibu, betul? Nah, kebetulan lagi kita akan adakan kopdar nih. Jadi memang kita kalau pergi ke pulau ya, kita pergi kemana-mana kita harus bisa satu pulau, dua pulau terlampaui. Jadi jangan melakukan satu hal, hanya satu hal saja. Kalau bisa beberapa hal yang kita bisa lakukan dalam satu hari, itu hal yang terbaik. Baiklah para pemirsa yang budiman, terima kasih banyak kepada seluruh yang sudah mensubscribe kegiatan-kegiatan YBMD. Mohon dibantu kepada halayak para masyarakat umum untuk ikut juga mensubscribe, ya, memberikan like. Bantulah kami, bersodakohlah dengan subscribe itu. Jadi investasi akhirat. Masalahnya kami adalah lembaga sosial yang mengurus seluruh para mualaf-mualafah yang menjadi anggota di Bali ini. Oleh karena itu kami pun memohon kepada para pemirsa sekalian untuk memberikan kami doa, ya, support dan doa. Bukan hanya itu, mohon juga investasikanlah donasi akhiratnya kepada kami untuk keperluan dan kebutuhan MTQ, karena alhamdulillahirrabbilalamin YBMD sudah meluncurkan satu lembaga kecil, yaitu di bawah naungan YBMD berupa Taman Pendidikan Quran. Namun TPQ kami ini beda dengan TPQ yang lain di daerah ini, karena kita mempunyai proyek yang lebih, yang tambahannya itu adalah bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena kami ingin sekali para anak-anak mualaf-mualafah kami ini bisa tereksplor, ya, mengeksplor diri. Jadi ingin betul-betul saya melihat bukan hanya mempelajari Al-Quran, tentu itu penting banget, ya, agama, pembelajaran ilmu akhirat itu pasti penting banget, ya. Makanya mempelajari ilmu agama tapi harus diimbangi dengan ilmu dunia. Begitu juga dengan ilmu dunia harus diimbangi dengan ilmu akhirat. Kasih sayang, memaafkan, dan untuk berbuat zolim itu rasanya tidak pantas gitu. Ada rasa, ada batasan, ada istilahnya ada tameng bahwa kita akan melakukan hal-hal yang baik-baik saja di muka bumi ini sebelum kita pulang nanti. Karena itu ganjaran kita. Oleh karena itu ibu bapak pemirsa YBMD yang setia, saat ini saya mempunyai diberikan tanya jawab, kira-kira bagaimana sih pengalaman hidupnya sebagai mualaf, kemudian apa sih, ada keluh kesahkah, ataukah ada kendala-kendalanya kah dalam hijrahnya sebelum dan sesudah hijrah pun, karena memang dunia ini bagi Islam itu adalah penjara. Ya, kita tidak bisa pakai baju seksi seperti orang-orang. Kita harus tercover, kita punya aurat. Banyak hal-hal yang dilarang oleh agama kita, tetapi para pemirsa yang beragama Islam, bersyukurlah kalau kita menjadi di koridor Islam, karena memang itulah, kalau surga itu diraih tidak segampang membalikan telapak tangan tentunya, dengan semua pengorbanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini memang hanyalah fana. Baiklah, kita akan lanjut kepada dua mualafah yang belum tahu ceritanya, ya, bagaimana kisah beliau sewaktu hijrahnya ke dari agama sebelumnya. Oleh karena itu Oma ingin bertanya nih, ya. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam.
Kenalkan, nama saya Nur Hamidah. Nur Hamidah, Masya Allah. Ibunya ini segar-segar ya. Saya rasa Alhamdulillah. ya. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Oma. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya. Terus Oma pengen tahu juga nih. Saya rasa pemirsa juga ingin tahu ya. Sudah lama nih kita tidak mengudara. Ini ada mualaf-mualaf yang spesial hari ini. Bolehkah kami tahu kira-kira ya singkat padat aja bahwa bagaimana sih hijrahnya dulu? Ceritanya kok bisa jadi mualaf gitu ya? Jadi mualaf. Ceritanya suami saya tetanggaan, gitu, iya tetanggaan. tetanggaan, Ya. tetanggaan, terus ya gimana? Jatuh cinta sama dia. Jatuh cinta. Jadi Bu, jatuh cintanya bukan sama Allah. Jatuh cinta sama suami. Sama suami, oke, sama pacar ya. Bu. Iya, pacaran. Kemudian dulu. prosesnya kan pasti orang tua itu kan Iya, beda pasti, agama dengan sang suami. Iya, tidak disetujui. Jelas ya, Iya. memang tidak mudah ya untuk saling menyetujui keluarga pihak. Jangankan beda agama, beda kasta aja, beda ekonomi aja orang udah nggak mau. Orang kaya maunya kawinnya sama orang kaya, kasihan dong orang yang susah. Ya baik, terus bagaimana prosesnya nih akhirnya? Ya, jalanin dulu, kita diam-diam pacaran selama 2 tahun. Backstreet para pemirsa. Nah, 2 tahun ya. jadi backstreet beliau 2 tahun, kemudian Ya lama-lama ya orang tua mengerti dah, mungkin jodohnya di sana. Iya. Tapi akhirnya diberi sama orang. Tidak Diberi, ada masalah. Tidak ada masalah. Penentangan Tidak ada. Nah, Sampai kemudian jadi ini ceritanya sih spesialnya ya itu backstreetnya itu. Tapi jangan ikutin ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain, maksudnya anak-anak yang lain ya. Kemudian setelah pernikahan berapa lama punya anak? Sekarang saya punya anak 3, perempuan semua. Perempuan semua? Ya. Oh, ini suaminya nama siapa? Edi Haryanto. Pak Edi Haryanto, Anda paling ganteng di rumah ya. Baiklah. Nah, kemudian anak-anak yang paling besar? Reva Handayani, udah kelas 3 SMA. SMA. Terus yang kedua? Yang kedua Anitsia, Ya. kelas 5. Kelas 5 SD. Iya. Oh, jauh sekali ya dari Iya. SMA ke SD ya. Kemudian Yang terakhir Raisya Fitri, kelas 2 SD. ada yang masih kecil ya. Ada. Terus suami Pak Edi ya? Iya. Bekerja sebagai apa? Pemandu Oh, wisata guide. Dia Iya. bisa berbahasa Inggris apa bahasa apa? di bahasa Inggris. Besok-besok jadi di PPQ minta beliau ngajar juga. Baiklah. Insya Allah. Sekarang masih aktif ya? Masih aktif. Alhamdulillah. Terus guidingnya di sini apa di tempat Sini nganter-nganter tamu dolphin, Oh, snorkeling, ya. Alhamdulillah. Terus bagaimana perekonomian dengan suami sebagai guide itu kira-kira bukan masalah mencukupi. Semua manusia kadang-kadang nggak ada cukupnya ya, karena kurang bersyukur. Tapi bagaimana menurut Ibu sendiri nih dengan penghasilan? Ya kalau penghasilannya alhamdulillah. Tabi ayala iro Ya, bikuma tukajiban para pemirsa. Ya, terus lanjut. Nah, jadi dengan anak 3 loh. Ya. Ibu kerja nggak? Enggak, udah disuruh berhenti sama suaminya. Oh, tadinya juga kerja di mana? Dia kerja di hotel rambutan. Oh, rambutan sama nanas Ibu ya, ada nanas dan mangga. Oh, di mana tuh hotel rambutan? Di Lopina. Oh, sebagai apa di sana dulu? Sebagai di dapur. Di dapur. Oh iya, pantesan badannya besar kalau tukang masak. Kalau tukang masak badannya besar percaya makanannya enak. Baiklah, terus ada kendala nggak selama berumah tangga? Kira-kira ada nggak nih? Boleh dong ceritakan. Oma ini ada kendala apa dalam pembelajaran agama atau bagian boleh silakan ya. Tapi yang sifatnya yang tidak hal yang negatif atau yang menzolimi siapapun ya silakan. Kendalanya gitulah, apa namanya tuh? Dulu kan enggak ada yang ngajar. Ya pingin lah belajar bahasa Arabnya, pingin ngaji, kepingin. Karena suami sibuk, udah ada waktu ngajar, mau belajar di mana ya. Sekarang udah alhamdulillah ada YBMD, maulah merangkul kami. Jadi kita tahulah huruf biar bisa belajar. Ibu Nur Hamidah adalah dari koordinator wilayah Kaliasem. Kepada koordinator wilayah Kaliasem, khususnya Ibu Ustazah Ketut Khalifah, terima kasih banyak sudah membimbing para mualaf-mualaf kami. Semoga semuanya itu adalah ganjaran dari Allah ya. Kita berterima kasih ya. Kemudian ada pembelajaran apa saja yang diajarkan? Banyak ya. hafalan. Hafalan juga, terusnya ada belajar surat-surat pendek pasti ya. Pendek, terusnya ada ilmu fikihnya ya. Ada. Bagaimana berwudu dan sebagainya. Kemudian juga belajar sholat pasti dan sebagainya. Alhamdulillah. Sekarang udah ikro berapa? Ikro 4. Udah ikro 4? Kan dari 0 kan? Iya. Sekarang udah ikro 4. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya inilah
para pemirsa YBMD Yayasan Bali Mualaf Development, kami mempunyai mualaf-mualaf yaitu mualaf yang sudah lama menjadi mualaf, itu tidak puluhan tahun. Bahkan beliau-beliau sebelum adanya YBMD, mereka yang seperti tadi dibicarakan apa yang diungkapkan oleh para mualaf kami, bahwa sebelumnya mereka tuh ingin belajar agama, tetapi kembali lagi karena kalau ikut dengan majelis taklim yang sudah besar agak sedikit malu ya, karena mereka sudah pada pinter-pinter. Tetapi kalau sama-sama mualaf, sama-sama bodoh. Katanya jadi kita sama-sama toh. Bukan tidak ada manusia yang bodoh di muka bumi ini. Cuman masalahnya ada yang malas dan yang rajin gitu ya. Jadi alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Baik. Kemudian ada lagi ada nggak kendala lain selain itu? Di rumah tangga baik-baik saja? Otomatis enggak. Pasti juga ada kendalanya. Iya kendalanya. Tapi dari segi apa kendalanya? Karena kan dari segi kalau apa namanya tuh kadang-kadang nggak cocok sama mertua gitu. Tapi nggak apa-apa. Setiap manusia di muka bumi ini jangan kembar siam aja pasti tidak sama. Jadi makanya lebih kita mengalah. Karena perlu diketahui para pemirsa ya, para mualaf-mualaf Oma nih dengarkan ya, bahwa posisi orang tua dan mertua itu posisinya sama, itu derajatnya setelah Allah. Jadi minta ridho dari mertua ya, dari ridho orang tua kita udah nggak ada Oma orang tua, tetapi itulah orang tua kita. Seperti Oma juga menghargai mencintai mertua saya sebagaimana orang tua saya. Jadi penting ya, tapi tidak masalah, itu hal yang wajar. Jangankan dengan orang lain, dengan saudara sendiri sekandung pun ada, bisa lah disalisir dengan baik ya, silaturahmi bagus. Ya, terus mama mertua papa mertua masih ada? Masih semua. Ya, tetap disayangi, dicintai ya. Insya Allah. Rumahnya di mana beliau? Di Jalan Damai itu ya, Oma. Oh, Jalan Damai. Mudah-mudahan semuanya bisa barokah ya. Amin amin. Harus lebih sabar karena para mualaf-mualaf pasti mendapat ujian. Barang siapa sudah mendapat hidayah dari Allah, disayang Allah, dimuliakan Allah, maka dia akan banyak sekali yang di hati ini akan dibulak-balikan, dibikin sakit, dibikin sedih, dibikin kecewa. Tapi itu semata-mata kasih sayang Allah, karena Allah rindu dengan kita. Karena kita kan selalu memikirkan orang, memikirkan dunia, padahal kita harus memikirkan Allah lebih banyak daripada di sekitar kita. Itu intinya ya. Karena Allah meminta waktu kita lebih banyak. Baiklah, ada kendala lain? Tidak ada ya. Tapi ekonomi baik-baik saja. Alhamdulillah. Anak-anak sehat walafiat. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan untuk YBMD? Kesan-pesannya, terima kasih sudah merangkul kami. Tanpa YBMD kami tidak jadi apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi, la haula wala quwata illa billahil. Kami juga manusia biasa penuh dengan salah. Semua karena takdirullah, karena Allah memerintahkan Oma khususnya dengan YBMD untuk memuliakan para mualaf-mualaf ya, baik di dunia bahkan ingin memuliakan akhirat. Insya Allah. Baiklah, terima kasih Ibu Nur Hamidah. Ya. Terima kasih atas kesan-kesannya. Ada lagi yang mau disampaikan kepada kami? Tidak ada, itu aja cukup. Baiklah kalau begitu. Terima kasih pemirsa. Salah satunya kita sudah selesai mau wawancarai beliau. Kita masih punya satu lagi nih. Baiklah kita beralih kepada yang berikut. Baiklah para pemirsa, kita lanjut dengan mualafah saya yang kedua ya. Yaitu dengan kita kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurmayani. Ibu Nurmayani. Nurmayani dari Korwil Kaliasem. Oh, Kaliasem ini tetanggaan. Maksudnya satu Korwil. Alhamdulillah. Gimana nih proses waktu hijrahnya sebelum menjadi Muslim? Adakah bisakah menceritakan kepada kami? Ya, pertamanya saya kerja gitu, sama-sama. Satu dengan cinlok ya. Bisa di mana-mana ada. Makanya ibu-ibu bapak-bapak hati-hati ya YBMD disuruh jangan cinlok ya Bapak ya. Aduh ya Allah. Oke, silakan. Iya. Terus berpacaran sama dia ya agak lama karena tidak disetujui oleh orang tua, sekitar 8 tahun. 8 tahun tuh berpacaran. Ya, istilahnya kalau dalam Islam tuh bukan pacaran, taruh. Kelamaan taruh 8 tahun sebentar. Tapi subhanallah dihamdi karena tidak disetujui, maka itu tetap berjalan istiqomah ya mencintai. Terus kemudian keluarga saya tidak setuju, akhirnya saya kawin lari gitulah istilahnya. Masya Allah, ini ceritanya keren bener nih, Masya Allah. Memang bisa kawin pakai lari.
Jadinya karena tidak disetujui terjadilah kawin lari. Dikarenakan cintanya bukan kepada Allah pada prinsipnya, cintanya kepada suami itu. Tapi sekarang ada cinta kepada siapa? Pada Allah. Allahu Akbar, la haula wala quwata, benar. Baik. Terus akhirnya dengan kawin lari itu Ya, apa lagi yang terjadi? dengan selama 3 bulan, tapi saya selalu kontak sama keluarga. Gitu. Kan suami saya dari Jawa. Setelah 3 bulan di Jawa, saya balik ke Bali karena pekerjaan. Iya. Terus Suami kerja bareng-bareng soalnya. ya, Di mana di dulu kerja di restoran. Oh, restoran. Di restoran. Bukan restoran ini tapi kan? Bukan. Dulu belum ada ini, Oh, belum Oma. ada. Tahun berapa ya? 1999. Oh, gitu Udah deh. lama. Kemudian Itu dah saya balik kerja, masih diterima sama bosnya gitu. Akhirnya saya ini balik kerja ke restoran itu. kemudian Terus suami saya waktu itu belum kerja, oh, Masya Allah. maksudnya dia berhenti kerja gitu. Akhirnya saya kerja sendiri. Waktu itu saya belum punya anak, 1 tahun saya kawin, baru saya hamil, punya anak. Saya berhenti kerja, suami saya kerja. Alhamdulillah ya. Ya, Tapi selama ini ekonomi masih bisa lah Ya, alhamdulillah. insya Ya. Allah ya. Karena bahwa apapun yang kita lakukan ikhtiarkan Allah akan, karena Allah itu selalu menurunkan rezeki itu ke bumi ini tiap harinya, dimana dari 3/4 malam dia menurunkan, tinggal kita yang menjemputnya. Bagaimana how the way to pick up luck itu, kitanya harus mau bekerja, bukan hanya diam ya. Nah inilah orang-orang yang super tangguh ya, mau memperjuangkan agama Allah, mau memperjuangkan cintanya, mau memperjuangkan kehidupannya. Kemudian sekarang punya anak berapa? Punya anak 2. 2. Sudah berapa tahun? Oh, sudah yang pertama sudah 23 tahun. Oh, Masya Allah. Ya, yang nomor 2 20 Kamu punya tahun. cucu juga? Sudah. Alhamdulillah jadi dadong tuh memang. Menantu saya juga mualaf, Masya Oma. Allah, tabarakallah. Nah, ini subhanallah bihamdi. Iya. Alhamdulillah dari ibunya mualaf, kemudian dia punya mantu mualaf. Subhanallah bihamdi ya. Itulah rezeki dari Iya. Allah. Tapi kan sekarang dia masih masih kuliah. Nanti mungkin saya masukin juga ke IBM. Alhamdulillah ya. Baik, syukurlah kalau Iya. begitu, Masya Allah. Kemudian ada satu hal lagi. Di samping itu, apakah ada kendala-kendala dalam beragama? Akhirnya nih kan udah bertahun ini Iya. nggak ketemu keluarga, kawin lari. Akhirnya orang tua mau menerima nggak? Iya, sudah 3 bulan itu sudah ditelepon-telepon saya. Udah. Sudah pulang, balik, gini. Tapi mau Akhirnya diterima akhirnya. Iya, diterima. Ya begitulah, memang kembali lagi kunci daripada kehidupan ini adalah memang sabar dan sholat. Jadi kalau kita lagi sakitin hati, kita harus bersabar dulu, buru-buru sholat. Udah sholat ingat Allah, udah deh bodo amat siapa yang zolimi, yang nyakitin hati. Tunggu aja balasan dari Allah ya. Kembali lagi ya. Jadi memang kembali lagi ya. Jadi hati udah nggak tersakiti ya. Iya, udah. Menerima keluarga semua. Iya. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana pembelajaran agamanya? Dulu pertama saya ikut anak-anak saya ikut ngaji. Saya sudah tua, saya sendiri tua, saya ikut belajar Iqra di sana gitu. Sudah lama itu, terus lama-lama saya sudah nggak belajar lagi gitu. Akhirnya sekarang baru mulai lagi di Alhamdulillah. YBMD. Dari YBMD ya. Iya. Kemudian kesannya dengan adanya YBMD bagaimana? Ya kesannya seneng gitu, Oma. Ada yang merangkul gitu. Amin. Kita mulai belajar lagi, mulai tahu jadinya apa yang kita gini mulai belajar lagi dari nol gitu Tapi ya. alhamdulillah udah sampai Iqra berapa? Iqra 5. Iqra 5. Pemirsa, karena memang nih mama udah pada lapar ya, waktu juga makan. Saya rasa kakak tua kita atau kakak kita juga dari tadi udah bikin udang. Baiklah, kita lanjut. Jadi pada prinsipnya semua akhirnya finally everything will be okay, will be fine, will be ya smoothly running, so jadi everything will be okay ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kemudian sekarang adanya YBMD, apa sih kesannya? Kesan boleh, kritik boleh, ceritain boleh. Oh YBMD nggak bagus, YBMD begini boleh. Oma senang sekali mendapat kritikan karena memang itu hal yang baik buat kami untuk memperbaiki diri, gitu kan. Silakan. Menurutnya gimana dengan adanya YBMD? Dengan adanya YBMD, saya senang sekali karena bisa belajar di sana mulai dari nol lagi. Yeah. Terus banyak kegiatan. Banyak kegiatan Jadinya yang kita positif bisa ya.
sehingga saya bisa berkumpul sama teman-teman mualaf. Ya, seluruh Bali Iya. ya. Alhamdulillah. Silaturahmi yang erat ya. Gitu aja sih. Ya, itu aja. Harapannya untuk YBMD ke depan. Ya semakin jaya dan semakin sukses ke depannya. Amin. Kalau begitu terima kasih banyak Mbak Unisa. Inilah mualaf-mualaf tangguh kami sudah mau menjadi bagian dari kami sangat Baiklah pemirsa, kami sudahi karena memang jam makan sudah tiba ya. Terima kasih banyak para pemirsa yang sudah setia dan mengikuti acara-acara kami dan juga mensupport, apalagi para donatur-donatur YBMD. Terima kasih banyak. Semoga Allah ridho. Insya Allah apapun yang kita lakukan itu di jalan Allah. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mustahil. Semua bagi Allah itu nyata. Oleh karena itu terima kasih banyak. Mohon di subscribe kembali lagi dan mohon di like dan mohon juga bantu kami dalam mensukseskan atau mengembangkan ilmu-ilmu agama Allah di dalam TPI Yayasan Bali Mualaf, yaitu TPI Al-Firdaus. Terima kasih para pemirsa semua. Mohon maaf lahir batin bila kami ada kekurangan kata atau kesalahan kata dan hal-hal yang tidak baik, karena memang segala kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Ya, segala kebaikan itu hanya Allah yang punya. La haula wala quwata illa billahil azim. Baiklah pemirsa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.